Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Iya, Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah, kembali program lagi on air di pagi yang berbahagia ini menyapa Anda semuanya. Dan bersama saya Fatur Rahman dan juga ada rekan saya, Masya Allah, insyaallah. Nasriyadi. Apa kabar Anda? Alhamdulillah sehat betul. Fatur, Alhamdulillah. kaifa haluka? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah Masya ya, Allah. semoga sehat selalu ya. Amin, dan juga sahabat keluarga Khusyuk ya. muslim dan juga sahabat Iya, Arisalah dimanapun Anda mhm, berada. iya, Ya mudah-mudahan semuanya dalam keadaan amin, sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. amin ya. Namun Fatur Rahman, Mm-mm, sebelum kita memulai pembahasan kita, mm-mm. ada baiknya juga kita mengajak sahabat keluarga muslim ya, Betul. dan juga sahabat risalah yang bergabung di Iya. kesempatan kali ini bisa menghubungi kita di 0617944282. Iya, atau juga di Ya, 085271153456. ya. Bersama Dan narasumber kita betul, setiap hari Senin ada Al-Ustadz Suhendri Hafizahullah ya. taala. Kita sapa terlebih dahulu nih. Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Insyaallah. wabarakatuh. Iya, Masya Kaifa Allah. haluka Ustaz? Alhamdulillah bi Iya, khairin. makin cerah ya. Makin cerah. Kitabnya pun udah tebal kayaknya Masya ya. Allah. Ya, ini dah dia. Kita ganti ganti Iya. pembahasan. Ini kan kita Mm-mm, sudah tuntas kemarin ya mm-mm. mengenai pembahasan Pembahasan jenazah ya. jenazah betul Mm-mm. ya. Tata cara pengurusan Mm-mm, sampai ke penguburan. betul. Nah, ini di kesempatan kali ini kita awali pembahasan kita tentang zakat. Zakat ya. Mm-mm. Ini juga tak kalah pentingnya dengan kematian ya. Betul, ini karena Seperti kan itu. sebuah kewajiban ya, Betul. bahkan termasuk dalam Mm-mm, sebuah rukun Islam ya. betul. Tapi Membayar banyak zakat. orang juga yang masih meninggalkan tentang Zakat ya. zakat, bahkan karena mungkin ketidaktahuan Atau ataupun jangan-jangan karena malas. bisa jadi karena kan harus membayar dari Betul. hartanya gitu ya. Iya. Nah, langsung saja Mm-mm, nih, Ustadz, tentunya kita kan akan mulai nih mengenai pembahasan bab ya. zakat nih Ustadz ya. Iya. Tentunya kita awali Ustadz, silakan Mm-mm, dari pengertian mungkin. Ya. Iya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Assalamualaikum wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Bang Fatur, Ya. Bang Iya. Asriyadi, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat Amin dan ya Allah. senantiasa dalam naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ya, pembahasan zakat adalah pembahasan yang penting dan sejatinya setiap muslim haruslah memahami ya karena dia merupakan salah satu dari rukun Islam. Buniyal Islam wala khamsin. Sesungguhnya agama Islam itu berdiri ya dibangun di atas 5 pondasi. Iya. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah Mm-mm, ya, kemudian yang kedua iqamatis shalah, iya. menegakkan salat, Mm-mm. dan yang ketiga adalah az-zakah. Jadi dia diletakkan pada rukun yang ketiga Ketiga ya. saya. Jadi kalau seorang sudah bersyahadat, ya, dia bersyahadat, kemudian mengerjakan sholat, Mm-mm, maka kewajiban selanjutnya adalah dia membayar zakat. Mm-mm. Ya, tentunya tidak semua orang itu memiliki kewajiban membayar zakat. Ada Iya. syarat-syarat, ada ketentuan-ketentuan, Mm-mm, ada kriteria-kriteria iya. yang mengharuskan atau yang menjadikan seseorang tadi membayar zakat atau tidak membayar zakat. Iya. Ya. Nah, pada pembahasan ini mungkin saya kira yang perlu kita ketahui karena saya mengambil ini dari kitab Sahih Fikih Sunnah. Mm-mm, Kita ambil saja mungkin dari awal, Iya. dari betul. pengertian apa yang disebut dengan zakat, bagaimana dia dan apa hukumnya, dasar hukumnya apa, Mm-mm. Mm-mm, ya, kemudian kedudukannya serta keutamaan-keutamaan orang-orang yang membayar zakat, ya. Nah, dari sisi pengertian, maka zakat itu adalah ya hampir semua istilah agama ya berasal Iya. dari bahasa Arab, Mhm. ya, berasal dari bahasa Arab dari kata zakah ya, ketika dikatakan zakat syai'u artinya nama wazada, dia bertambah dan berkembang. Mm-mm. Jadi zakat itu asal bahasanya adalah bertambah dan berkembang, Mhm. Bukan berkurang bukan Ustaz ya. berkurang ya. Padahal Iya. sebenarnya dikasihkan kita jadi berkurang gitu. Betul. Iya. Mungkin dari perspektif kita, Iya. ya, itu seakan-akan dia berkurang, Betul. ya. Tapi dari perspektif yang lebih luas, ya, dan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang menjelaskan, Mm-mm, maka artinya dia bertambah. Karena Mhm. Iya. setiap yang kita berikan itu nanti akan menjadi tabungan bagi kita di akhirat. Mm-mm, Ya. Apa yang kita makan itu akan habis,
Sedangkan apa yang kita sedekahkan itu akan tersimpan. Ya, itu Dan bisa dalam jadi itu juga bertambah Ustaz ya. ya dan bertambah dalam perspektif Islam kan begitu. Iya. Perspektif iman kita begitu. Satu yang kita sedekahkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Iya. kiamat. Jadi kalau seandainya kita punya uang 1 juta, ya, kita makan 900.000 untuk kebutuhan kita, beli pakaian, beli makanan, ya, Iya. tempat tinggal, Makanan pokok sehari-hari makanan ya. pokok, dan 100.000 kita sedekahkan, yang bertambah itu yang 100.000-nya. Yang Ya. 900 ya hilang gitu Yang aja. 900 habis begitu. Iya. Jadi makanya kata Rasulullah SAW, mana Sallallahu qasad alaihi min sadaqah mana qasad sadaqatun min malin, ya. Au mana qasad malun min sadaqatin. Iya. Jadi harta itu tidak akan berkurang kalau disedekahkan. Ya, karena memang sebetulnya begitu. Iya. Asalkan kita punya keimanan untuk Iya. itu. Masalahnya kadang-kadang kan kita kurang meyakini hal seperti itu. Betul. Ya. Jadi kita masih kepikiran kita, alam kita tuh masih alam dunia saja. Sudah kita kasih habis begitu kan. Dikasih ya berkurang isi dompet gitu Ustaz dikasih ya. berkurang isi dompet. Tapi kalau kita sudah punya pandangan, ya punya keimanan yang kuat, bahwasanya yang kita kasih itu yang akan tersimpan, Iya. itu akan tidak akan berat kita melepaskannya, gitu kan. Begitu. Jadi secara ta'arif, ya secara definisi, zakat itu secara bahasanya adalah bertambah dan berkembang, ya. Bertambah dan Berkembang. berkembang. Ya, tumbuh gitu. Tumbuh ya. Faz-zakatu hiya al-barakah wan nama. Jadi zakat itu keberkahan dan bertumbuh. Ada juga menyebutkan wat-taharah was-shalah, yang mensucikan dan memperbaiki. Ya, makanya dikatakan zakat itu adalah berfungsi untuk memperbaiki atau mensucikan jiwa seseorang. Jiwa. Jadi definisinya begitu. Kemudian zakat secara istilah syar'i, tadi kan bahasa bertambah dan berkembang. Iya. Secara istilah syar'i adalah hissah muqaddarah, ya. Ada bagian tertentu dari harta orang, dari min malin makhsusin, dari harta tertentu. Jadi tidak semua harta. Ya, dari harta-harta tertentu saja, fi waqtin makhsusin, dalam waktu yang juga yusraf fi jihatin makhsusah, yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu pula. Jadi tidak semua yang kita berikan itu disebut zakat, ya. Jadi zakat itu hanya pada barang-barang tertentu, harta-harta tertentu, dan waktunya pun waktu-waktu tertentu, dan peruntukannya pun adalah untuk pihak-pihak Tertentu juga gitu ya. Ya, jadi bukan semua harta yang kita kasihkan kemudian itu bisa langsung menjadi zakat. Nah, harus terpenuhi 3 komponen ini tadi. Pertama, hartanya harta yang sudah ditentukan, ya. Ada bagian-bagiannya, walaupun nanti sebagiannya ada hasil dari kias para ulama, sebagiannya ada yang memang berdasarkan nas syar'i, ya. Kemudian dalam waktu tertentu, ya. Ini berkaitan dengan haul nanti. Jadi harta itu, kalaupun kita dapat harta yang banyak, tidak ternyata langsung kita langsung dikeluarkan untuk zakat. Ya, harus ada waktunya. Oh, ada Haul. masanya Ustaz. Ada masanya, diistilahkan dalam istilah zakat haul, 1 tahun misalnya. Dan peruntukannya itu juga untuk pihak-pihak tertentu. Ya, tidak semua orang, misalnya kita kasih zakat untuk anak kita misalnya begitu. Ya, ini bukan pihak yang berhak untuk menerima zakat tersebut, begitu. Ya, atau kita berikan kepada orang yang tidak masuk ke dalam bagian penerima zakat yang 8 orang. Nah, jadi ini 3 komponen ini harus sejalan. Salah satunya saja tidak sesuai, maka itu tidak dikatakan zakat. Kalaupun kita keluarkan, paling dia dianggap sebagai sedekah saja. Nah, jadi zakat yang wajib itu ternyata tidak semena-mena juga pengeluarannya, ya, tidak semena-mena. Dan ini membuktikan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sesuatu, ya, mensyariatkan sesuatu untuk mukallafin, untuk kita, Allah Subhanahu wa taala tidak semena-mena, ya, tidak semena-mena. Karena tidak semua orang itu kemudian punya kemampuan, ya, untuk melakukan suatu kewajiban, kecuali kalau terpenuhi syaratnya ini tadi. Nah, ini zakat definisinya. Masya Allah. Ya, berarti Ustaz secara tidak langsung zakat itu adalah kotoran harta. Betul nggak Ustaz?
Ada istilah yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengistilahkan ya seperti itu, tapi sebenarnya bukan kotoran harta ya. Iya. Dia untuk membersihkan jiwa kita, bukan hartanya, Iya. bukan hartanya. Kita membersihkan jiwa kita Mm-mm. dan karena dalam setiap harta yang kita miliki itu ada hak orang lain yang harus kita bersihkan. Dia bukan kotoran, tapi kita memang meletakkan memberikan hak orang lain dari harta yang kita miliki. Baik, baik. Nah, dengan kita mengeluarkan harta kita tadi, maka itu akan memberikan efek kebersihan jiwa kita di dalam mengkonsumsi harta yang memang murni sudah menjadi hak kita begitu. Masya Allah ya. Ya. Dan Ustadz mengenai tadi zakat ya, kan Iya. ada waktu tertentu, kemudian juga orangnya pun tertentu, nggak sembarangan diwajibkan. Nggak semua orang dapat ya. Betul, dan juga nggak semua orang harus mengeluarkan gitu. Tapi Betul. Ustadz, karena sebagian orang nggak tahu mengenai ilmunya, mereka merasa berat gitu Ustadz. Karena kan misalkan mereka itu sebetulnya nggak mampu, tapi karena mendengar wajib zakat ini mereka jadi apa ya istilahnya Iya. takut nih Ustadz dengan kewajiban tersebut nih Ustadz. Ya, itulah pentingnya kita untuk mempelajari agama yang wajib bagi kita. Jadi belajar agama itu kan ada tingkatan. Iya. Ada yang fardu ain, ada fardu kifayah, dan ada sifatnya sunnah saja. Ya, sunnahnya pun nanti ada tingkat-tingkatan. Nah, salah satu yang merupakan fardu ain untuk kita ketahui adalah masalah zakat. Kenapa? Karena dia merupakan kewajiban ya. Ya, makanya kita di sini disebutkan hukum zakat itu adalah fardu ain. Hukum zakat adalah fardu ain, sehingga suatu amalan ya, suatu kewajiban, ada kaidahnya dalam usul fikih, suatu kewajiban yang tidak bisa terlaksana kecuali dengan satu wasilah tertentu, maka wasilah ini tadi juga harus menjadi wajib hukumnya. Wudu, ini contoh, wudu itu kan sunnah hukumnya. Betul. Tetapi ketika kita ingin mengerjakan sholat Jadi dan wajib. kita dalam keadaan dalam keadaan berhadas, maka hukum wudu tadi bukan lagi sunnah, Menjadi wajib. menjadi wajib. Kenapa? Karena kewajiban mengerjakan sholat tidak terlaksana Iya. kecuali kalau kita berwudu. Begitu juga dengan masalah ilmu Iya. untuk mengantarkan kita kepada kewajiban. Kalau seandainya zakat ini wajib dan kita tidak bisa mengerjakannya kecuali dengan ilmu, maka mengilmui, mempelajari tentang kewajiban tersebut adalah wajib juga Wajib. hukumnya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi setiap orang hendaknya belajar. Dia tahu, misalnya dia apalagi yang mungkin dia punya harta, kelebihan Iya, harta. betul. Ini wajib baginya belajar, mengetahui apakah hartaku ini sudah kena zakat ya, ataukah belum, atau kalau kena zakat bagaimana, berapa bagiannya, dan seterusnya. Ini harus kita perhatikan. Konsen kita sebagai seorang muslim itu hendaknya lebih peka kali dengan masalah-masalah yang wajib bagi kita. Iya. Ya, masalahnya kadang-kadang kemauan yang atau ada orang yang peka seperti dikatakan Bang Fatur tadi, dia merasa zakat itu kewajiban. Betul. Sehingga padahal dia belum masuk ke dalam kategori orang yang wajib zakat, ya. Tapi dia tetap mengeluarkan zakatnya. Iya. Ya. Niatnya itu bagus, tetapi pekerjaan yang dia lakukan tadi itu belum dikategorikan zakat, ya. Sehingga tidak juga melepaskan kewajiban. Hanya saja yang dia keluarkan tadi menjadi sedekah saja Sedekah hukumnya. itu ya. Ya, menjadi statusnya status sedekah. Ini nanti mungkin akan menyerempet ke dalam masalah zakat profesi misalnya gitu kan. Nah, ini kan di Indonesia itu populer ini zakat profesi, yang mengatakan kalau orang sudah punya gaji misalnya di atas 4 juta maka sudah wajib berzakat gitu kan. Baik, Masya Dan Allah. seterusnya. Jadi padahal kalau ditinjau lebih mendalam, ya, kalau saya pribadi ya, berdasarkan pendapat para ulama yang saya istiqoh dengannya, itu zakat profesi tidak sebegitu caranya. Jadi kalau kita punya gaji misalnya 4 juta lebih, kita keluarkan 2,5% begitu. Iya. Nah, ini tidak ada dasarnya, wallahu taala alam. Baik, Masya Masya Allah. Allah. Pembahasan tentunya masih banyak. Ya, dan semakin memanas. Nah, kita rehat Ya, sejenak dan nantinya yang ingin bertanya silakan menghubungi kami di 06179442282. Atau bisa juga mengirimkan pesan singkat di 0852 7115 3456. Baik, jangan Iya. kemana-mana, tetap dalam program Lagi Lagi on On Air. air.